Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak ketemu hari ini hari Jumat yang cerah ceria. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Berarti siap untuk kita mempelajari akuntansi perusahaan jasa. Materi apa kali ini? Kemarin tugas terakhirnya apa? Mempelajari jurnal. Nah, kali ini kita akan membahas dan Bu Lili akan menjelaskan sedikit tentang jurnal. Bu Lili absen dulu. Ini ya? Ya. Ini kemana? Nggak pernah masuk. Sakit. Luar ini. Oke, jurnal. Dari bahasa apa tuh jurnal itu? Apa? Jurnal atau perjalanan. Apa yang sudah kalian pelajari sedikit tentang jurnal? Apa kira-kira jurnal? Perjalanan aja Bu. Maksud perjalanan. Nah, ini ada video sedikit apa sih jurnal itu? Apakah sama persepsinya dengan kalian? Lihat dulu. Jadi jurnal adalah tempat untuk apa? Mencatat segala transaksi ke dalam buku tersebut, mau di sisi debit atau di sisi kredit untuk satu periode tertentu. Bagaimana cara membuat jurnal? Ada berapa kolom? Apa saja yang harus disiapkan untuk membuat jurnal itu? Kita lanjut. Nah, kali ini kita sama mempelajari jurnal untuk perusahaan jasa. Mau perusahaan jasa atau perusahaan dagang, jurnal ini adalah alur keuangan yang pertama kali. Yang pertama yaitu menentukan
harta, utang, atau piutang. Nah, golongan ini dinamakan dengan akun nominal atau akun real. Jadi artinya setiap transaksi itu pasti ada yang bersangkutan dengan akun real tersebut. Nah, transaksinya bisa apa prinsipnya di jurnal? Menyebabkan sesuatu bertambah dan menyebabkan akun transaksi tersebut berkurang. Berkurang atau bertambah bisa satu atau lebih dari satu. Intinya jurnal seperti itu. Transaksinya apa? Dimasukkan di debit dan di kredit, menyebabkan uang bertambah atau menyebabkan berkurang. Nah, ini tinggal tempatnya disesuaikan. Apa yang bertambah pada kita di sisi debit, tapi tidak selalu di sisi debit semuanya. Apa yang berkurang ada di sisi kredit, tapi tergantung dengan akun realnya. Kalau hutang bertambah di sisi mana? Contoh transaksinya Bu Lili membeli pulpen dengan kredit. Apa yang bertambah pada Bu Lili? Pulpen Bu Lili terima. Nah, pasti ada sisi bertambah dan ada sisi berkurang. Kalau uang tunai, Bu Lili mengeluarkan tunai, berarti Bu Lili mengurangi uang. Tapi karena tadi kredit, berarti intinya apa? Bu Lili tidak mengeluarkan uang, tapi Bu Lili apa? Menambah hutang. Nah, hutang ini akun realnya ada di sisi kredit. Oke, kita lanjutkan. Jadi tergantung dia termasuk akun mana. Tidak selamanya bertambah di sisi debit atau berkurang di sisi kredit. Kita lanjutkan lagi videonya. Jurnal ini ada di tahap berapa kira-kira? Tahap pertama yaitu pencatatan. Segala keuangan itu prinsip dasarnya harus dicatat. Sebelum dicatat apa? Dia harus memiliki setiap transaksi itu ada buktinya. Nah, bukti ini harus dikelompokkan, harus diarsipkan, dirapikan mulai dari apa? Tanggal terjadinya transaksi, diurutkan. Setelah diurutkan itu baru bagian keuangan bisa mencatat segala transaksi yang telah terjadi. Transaksi yang pertama untuk laporan keuangan itu yaitu pencatatan jurnal. Sama seperti tadi ya, berarti jurnal itu digunakan untuk apa? Mencatat segala transaksi selama satu periode tertentu dan menentukan di sisi debit atau di sisi kredit. Apa fungsinya jurnal itu? Kenapa perusahaan atau setiap unit usaha harus melakukan atau membuat jurnal? Ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai memang tahap pencatatan, kedua sebagai historis, ketiga analisis, instruktif dan informatif. Jadi konsep dasarnya jurnal ini adalah nyawanya. Kalau tidak membuat jurnal bagaimana? Tidak ada catatan, tidak ada historis. Kalau tidak ada catatan, tidak ada historis, bagaimana kita bisa menganalisis laporan keuangan? Makanya yang namanya nyawa itu harus pertama kali harus benar. Nek nyawanya salah, sampai terakhir pun nanti juga akan salah dalam membuat laporan keuangan. Langkah-langkahnya bagaimana tuh membuat jurnal? Pertama, ditentukan dulu jenis usahanya apa. Misalkan
kemudian bisa bulanan, bisa tahunan. Periode Maret kali ini pilih ngambil sampel usaha koperasi SMKM Level. Kebetulan nanti juga pilih ingin kalian praktek langsung di koperasi perwakilannya. Nah, pertama seperti yang dicatat ada di layar, yang pertama yaitu tentukan tanggalnya. Kolom pertama, tanggal ini harus urut setiap transaksi ya. Mana yang terjadi terlebih dahulu diurutkan di paling atas, baru ke bawah. Kedua, uraiannya, transaksi uraiannya apa ditulis di sini. Kode keuangan atau COA. Apa tuh COA? Singkatannya kemarin atau bahasa Indonesianya kode akun atau kode keuangan dari akuntansi uraian. Yang terakhir yaitu kolom debit atau kolom kredit. Karena jurnal ada dua sisi, ketika kanan kayak kalian ada cowok ada keuangan pun juga gitu, ada sisi debit dan ada sisi kredit dalam jurnal. Oke, urut-urutannya paham ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, biar oke lagi pilih kasih video tentang jurnal. Kan dengan urutan transaksi apa yang sudah dibuat perusahaan. Modal apa? 3.1. Modal ini golongan apa toh? Aktiva atau pasiva? Aktiva atau pasiva? Jangan menunggu ibu, ya. Kalau modal di neraka di sisi mana? Di sisi sebelah kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Kanan. Di sisi apa berarti dia? Pasiva. Pasiva biasanya kode pertamanya 3 sampai ke bawah. Pendapatan 4, beban 5, pendapatan lain-lain 6. Nah, tapi ini adalah tidak selalu pakem sama, tergantung perusahaan. Pentingnya mau membuat kode keuangannya bagaimana. Kira-kira dari sini paham apa enggak tentang jurnal? Sangat paham ya? Bagus sekali. Kalau gitu, biar lebih paham lagi, bagaimana kalau kita praktek secara real? Ya. Mau atau tidak? Mau. Harus mau ya. Kalau kita semester 1 ini mempelajari jurnal umum di perusahaan jasa, tapi Bu Lili kalau ambil koperasi ini bukannya perusahaan dagang Bu. Nah, tidak masalah karena paling dekat dengan kita. Tapi jurnal itu tetap sama. Apalagi kalau masih ringan-ringan. Nah, sebelum kita ke koperasi, Bu Lili ingin membagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Bisa dibagi berarti sama kelompoknya anggotanya. Karena kelompoknya bikin yang unik ya. Bikin kalimat atau istilah di keuangan konten. Jadi tunggu 3 menit. Apa itu HPP? Pilih temannya, nanti di sana akan melakukan apa saja itu yang terjadi transaksi di koperasi itu sambil membawa ATM-nya. Kelompok ya wes, ditata, dihitung dulu, sama dicatat transaksinya, uangnya kita rapi, nanti diserahkan sama tugas koperasinya di Wirna ya. Terima kasih ya Bu Wirna sudah diberi kesempatan anak-anak kasih untuk praktek langsung. Semangat apa enggak? Masih semangat? Masih semangat? Semangat enggak kompak gitu? Semangat? Iya semangat Nur. Jenuh. Ada yang jenuh, ada yang semangat.
diam saja. Oh, berarti kalian capek mengerjakan jurnal tadi ya? Diikuti. Terima kasih. Kita akhiri pelajarannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa digunakan di kemudian hari. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.